Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Mari Belajar IT. Kita bertemu kembali di seri pembelajaran data mining. Video kali ini masih merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai sentimen analisis menggunakan naive bayes classifier dengan studi kasus analisis tweet, sentimen analisis untuk tweet dengan tema EKTP. Pada video sebelumnya, kita telah belajar melakukan proses training data terhadap tweet atau data latih, yang mana dilakukan proses pembelajaran menggunakan data latih untuk 3 kategori sentimen. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana mengklasifikasikan sebuah tweet sehingga diketahui tweet tersebut masuk ke dalam sentimen positif, negatif, atau netral. Nah, untuk contoh, kita akan melakukan proses klasifikasi terhadap sebuah tweet, yang mana tweet tersebut dikirim oleh pengguna dengan ID @lefdemers. Bunyi dari tweetnya adalah kasus korupsi EKTP, KPK periksa Ketua DPR Setnov sebagai tersangka. Lalu dilanjutkan dengan satu URL di sini ya. Ini sorry, saya salah di sini, bukan konsumsi tapi korupsi. Nah, tweet ini adalah data kotor, data mentah yang kemudian harus melalui tahapan pre-processing terlebih dahulu. Nah, setelah melewati tahapan pre-processing, kemudian didapatkan bahwa tweet ini menjadi data bersih sebagai berikut. Kasus korup proyek EKTP KPK periksa Ketua DPR Setnov sangka. Setnov itu siapa? Setnov itu adalah nama panggilan dari Setia Novanto, Ketua DPR pada masa kasus korupsi proyek EKTP ini terjadi. Baik, kita akan melakukan proses klasifikasi tweet. Proses yang pertama adalah kita akan melihat klasifikasi tweet ini dari sisi kategori atau kelas sentimen positif terlebih dahulu. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan atau menghitung nilai probabilitas kata, ya, menghitung nilai probabilitas kata terhadap kategori kelas kategori positif. Nah, ada 2 tabel di sini. Tabel yang di sebelah kiri ini berisikan term atau kata pada tweet yang akan kita klasifikasikan tadi, yang sudah merupakan hasil dari tahapan pre-processing. Di sini didapatkan tweet yang bersih atau data bersih. Sementara di sebelah kanan ini merupakan daftar term atau terminologi atau kata yang masuk ke dalam sentimen positif. Ini sudah kita dapatkan melalui proses training data yang dilakukan atau yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Sekarang mari kita lihat. Pada kata nomor 1, kasus, ini tidak ditemukan di dalam daftar term yang ada pada sentimen positif, sehingga kemudian frekuensinya adalah 0. Nah, kemudian didapatkan nilai probabilitasnya adalah 1, 0 plus 1 dibagi 10 plus 39. 10 ini adalah jumlah seluruh term pada tweet yang akan kita klasifikasikan. Sementara 39 ini adalah jumlah keseluruhan term pada data latih yang sudah kita ketahui pada video sebelumnya, sehingga didapatkan 0,02. Nah, demikian seterusnya. Di sini hanya ditemukan 3 term yang masuk dalam daftar sesuai dengan daftar pada term sentimen positif, sehingga kemudian bisa kita hitung nilai VMAP-nya untuk kategori positif. Ini rumusnya seperti ini ya. Ini sudah dijelaskan pada bagian video bagian pertama, begitu. Didapatkanlah nilai seperti ini, 0,00 sekian, ini panjang sekali nolnya. Ini adalah nilai untuk klasifikasi positif, begitu. Selanjutnya kita akan coba melakukan klasifikasi dengan kategori negatif. Untuk kategori negatif kita punya ini 17 term ini. Dari mana 17 term ini? Dari data dari hasil proses training data
atau proses pembelajaran yang sudah dilakukan dan sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Di sini terdapat 5 ya, terdapat 5 term yang masuk ke dalam kategori sentimen negatif. Ini nomor 8 diperhatikan, di sini DPR ya. DPR itu sama dengan Senayan, merujuk kepada maksud yang sama ya. Ini sudah dijelaskan pada video yang pertama. Oke, dari sini kemudian kita bisa hitung nilai dari probabilitas setiap term tadi. Nah, setelah nilai probabilitas term untuk kategori negatif ini didapatkan, maka selanjutnya kita akan menghitung nilai Vmap dengan cara yang sama sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Ini ada catatan di sini, 39 itu merupakan jumlah keseluruhan term, sedangkan 10 itu adalah jumlah term pada tweet yang akan dicek. Yang ketiga adalah kita akan menghitung nilai probabilitas kata pada klasifikasi netral. Ini pun caranya sama ya, caranya sama. Kita lihat sebelah kanan ini terdapat tabel yang isinya berisikan daftar term pada sentimen netral. Ini pun didapatkan melalui proses pembelajaran atau training data ya. Sementara di sebelah kiri ini adalah term yang ada pada data tweet yang akan dicek sentimennya. Dari sini diketahui bahwa hanya terdapat 4 term yang masuk ke dalam kategori atau kelas sentimen netral, sehingga kemudian dihitung probabilitas setiap term dan kemudian kita hitung nilai Vmap-nya, didapatkanlah nilai seperti ini ya. Didapatkanlah nilai seperti ini. Nah, sekarang kalau kita sudah mendapatkan nilai Vmap dari masing-masing kelas, dari masing-masing kategori, selanjutnya kita akan melakukan perbandingan nilai Vmap ya. Di sini ada positif, negatif, dan netral. Didapatilah nilai Vmap seperti ini, dan setelah itu kemudian kita lihat bobotnya. Diketahui bahwa nilai positif itu bobotnya hanya bernilai 0,13. Sedangkan untuk negatif itu bernilai 0,8. Sedangkan untuk netral itu bernilai 0,07. Sehingga dari sini kita ketahui bahwa bobot tertinggi adalah untuk kelas atau kategori negatif. Sehingga dengan demikian tweet @lefdemers ini yang isinya kasus korupsi proyek EKTP, KPK periksa Ketua DPR Setnov sebagai tersangka dapat dikatakan masuk ke dalam kelas kategori negatif. Jadi kira-kira seperti ini contohnya ya. Mudah-mudahan Anda bisa jelas bagaimana menggunakan hasil dari training data yang sudah dilakukan dan kemudian bagaimana caranya mengklasifikasikan sebuah tweet. Jadi untuk video kali ini merupakan video terakhir untuk pembelajaran mengenai sentimen analisis menggunakan naive Bayes classifier. Pada video selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan teorema Bayes, masih menggunakan Bayes ya, tetapi akan dipergunakan untuk proses peramalan atau proses untuk menghitung probabilitas atau peluang terhadap sebuah kejadian begitu. Jadi kira-kira demikian video kali ini, kita akan berjumpa kembali di video yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih.